Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di majelis ilmu kita mengkaji dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih fokus kepada ayat-ayat terkait dengan hukum yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ya dalam kitabnya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga serta sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in serta kepada umatnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas jalan Islam hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, kebaikan serta keberkahan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Baik. Di malam hari ini Bapak Ibu, kita akan membahas satu ayat, yaitu surat Ali Imran ayat 185. Baik, monggo Bapak Ibu ditirukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baik, ini ayat yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin akan dibahas. Suatu ayat yang sering kita dengar Bapak Ibu ya. Suatu ayat yang bahkan sudah kita hafal meskipun sepotong Pak. Kita sering membaca, sering mendengar Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa artinya kullu nafsin? Setiap jiwa. Beliau menafsirkan apa itu nafsin, ay kullu jasadin dzi ruh. Yang disebut dengan kullu nafsin, setiap jiwa, apa maksudnya? Kullu jasadin, yaitu setiap jasad, dzi ruh, yang memiliki ruh, Pak. Seperti siapa? Manusia. Manusia punya jasad, kemudian di dalam jasad terdapat ruh, maka disebut nafs, nafsun. Ya. Termasuk binatang juga sama. Ada jasad, kemudian di dalam jasadnya binatang terdapat ruh. Makanya kalau mau dimatikan sembelih biar keluar ruhnya, Bapak Ibu.
Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap jasad yang terdapat di dalamnya ruh, dha'iqatul maut, akan merasakan yang namanya maut. Apa maut? Kematian. Berarti setiap jasad, jasadnya manusia siapapun itu Pak, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik itu mungkin jasadnya seorang anak, ataupun jasadnya anak muda, ataupun orang tua, ataupun kakek nenek, laki-laki ataupun perempuan, mesti akan merasakan nanti yang namanya mautun, kematian. Maka tidak akan ada yang bisa lepas Pak dari hal ini. Termasuk siapa? Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Nabi kita orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut Bapak Ibu, orang yang paling mulia Bapak Ibu, tapi apa? Kalau sudah waktunya kematian datang, mati Pak, wafat, meninggal Pak, akan dicabut ruhnya. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum, termasuk kita semuanya Pak, nanti akan merasakan yang namanya kematian. Maka tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi Pak, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, setiap jiwa akan merasakan kematian. Apa yang terjadi? Akan keluar ruh dari jasadnya Pak. Kemudian Allah melanjutkan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian akan dipenuhilah, akan diberikanlah ujurakum, balasan-balasan, pahala-pahala untuk kalian yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Setiap kebaikan apapun yang kita lakukan di dunia, setiap manfaat apapun, setiap hal ma'ruf apapun Pak yang dikerjakan, tuwaffauna, akan dipenuhi, akan dibalas oleh Allah Pak. Maka jangan khawatir kita berbuat baik kok nggak ada yang melihat, aman Pak, Allah tetap akan balas nanti. Termasuk jangan khawatir kita berbuat sedikit dan sekecil apapun, seremeh apapun dari kebaikan, jangan khawatir, akan diberikan pahalanya, akan diberikan balasannya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Seandainya di dunia kok luput Bapak Ibu, sudah kerja, sudah berbuat kebaikan, nggak ada yang balas. Ya, berbuat sesuatu yang ma'ruf, bantu orang lain, ternyata nggak ada yang balas Bapak Ibu. Di dunia nggak ada yang balas Pak, tapi nanti di akhirat mesti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti dibalas. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa zuhziha, apa itu zuhziha? Yaitu ub'ida, barang siapa yang dijauhkan, 'anil nar, dari api neraka. Allah mengingatkan sekarang Bapak Ibu, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah,
dan ia dimasukkan ke dalam surga. Ada dua perkara, Pak. Ya. Apa yang pertama? Diselamatkan, dijauhkan dari api neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa udkhilal jannah, dan ia dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, maka sungguh ia telah beruntung, Pak. Ya. Ada Bapak Ibu orang-orang yang dijauhkan dari neraka tapi belum masuk surga, Pak. Maka orang yang seperti ini beruntung belum? Belum. Ada orang-orang dia memang tidak masuk neraka, Bapak Ibu. Aman yang pertama. Tapi yang kedua, ternyata dia juga belum masuk surga. Siapa di antaranya? Para ulama rahimahumullah menyebutkan di antara orang yang dia mungkin belum masuk neraka, kemudian belum dimasukkan surga juga. Siapa itu? Di antaranya pertama, orang yang antara amal kebaikan dan amal keburukannya ditimbang sama, Pak. Ayo, masuk mana, Pak, ini? Setelah ditimbang ternyata amal kebaikan dan amal keburukannya sama, Pak, ternyata ini. Maka orang-orang yang seperti ini, dia tidak dimasukkan surga dulu, tidak dimasukkan neraka dulu. Dia diletakkan di sebuah tempat, dia namanya A'raf. Jadi orang di A'raf itu tidak di surga, tidak di neraka. Berarti orang seperti ini kalau melihat pada ayat, beruntung belum? Belum. Termasuk siapa yang berada di A'raf ini, dia belum masuk surga, belum masuk neraka juga, masih di tengah-tengah atau di sebuah tempat, mungkin tempat netral, Pak, ini. Di antaranya orang yang mati syahid, Bapak Ibu, tapi masih punya hutang. Orang yang mati syahid pahalanya harusnya surga. Dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Tapi sayangnya dia punya hutang, Pak. Yang hutang ini menahannya untuk masuk surga. Maka dalam riwayat disebutkan tidak ada yang bisa menghalangi orang yang mati syahid masuk surga. Enggak ada yang menghalangi, Pak. Illa dain, kata Nabi, kecuali hutang. Ya, maka perkara hutang, Bapak Ibu, a'azzani Allah wa iyyakum, orang yang mati syahid sekalipun terhalang loh, Pak. Dia belum bisa masuk surga gara-gara dia masih punya hutang dan urusan utang piutangnya belum beres. Apa maksudnya belum beres? Dia belum nyaur, belum melunasi, dan ternyata orang yang menghutangi juga belum mengikhlaskan. Beda, Pak, kalau keadaannya dia punya hutang tapi ternyata yang menghutangi wis tak ikhlas, sudah diikhlaskan, sudah direlakan, Bapak Ibu, maka apa? Hutangnya hilang, Pak. Orang yang mati syahid bisa masuk surga. Maka orang dikatakan beruntung, orang dikatakan sukses, Pak, nanti kalau dia dijauhkan dari neraka kemudian masuk ke dalam surga. Kalau baru diselamatkan dari neraka tapi belum masuk surga, ini belum tentu, Pak, masih ngambang ini. Ya, terus nanti akhirnya gimana, Pak? Dia masuk surga atau neraka, Pak? Orang yang di A'raf ini, Pak, yang imbang kebaikan dan keburukannya, termasuk orang yang mati syahid tapi masih punya hutang, nanti akhirnya dia ke surga atau ke neraka, Bapak Ibu. Para ulama rahimahumullah menyebutkan, yahum tahta masyiatillah, mereka itu
di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menghendaki mereka dimasukkan ke dalam surga, maka mereka masuk surga, terserah Allah. Kalau Allah memang menghendaki mereka masuk ke dalam neraka, ya apa? Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, maka mereka masih nunggu bagaimana nanti Allah akan memutuskan perkaranya. Bisa ke surga, bisa ke neraka. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan di penutup ayat. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu, kata Allah, illa mata'ul ghurur, kecuali hanya ya perhiasan al-ghurur yang menipu, Pak. Jadi keindahannya dunia, perhiasannya dunia, enaknya hidup di dunia, dibahasakan apa? Ghurur. Itu kenikmatan, keenakan, perhiasan yang menipu, Bapak Ibu. Gimana Pak menipu? Berarti kenikmatan dunia itu belum betul-betul nikmat. Banyak yang menipu Pak dunia ini. Ya, apa contohnya? Orang melihat tetangganya punya rumah mewah, punya rumah besar, Masya Allah. Bahkan rekeningnya, tabungannya jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran, Pak. Kalau orang hanya lihat dunia seperti ini, kita mengatakan, orang itu bahagia nggak Pak? Bahagia. Tapi ternyata orang yang punya rumah, rekeningnya banyak, tabungannya banyak, ternyata belum tentu bahagia, Pak. Belum tentu bahagia. Termasuk kita memandang sesuatu apa, orang kesana kemari, ya apa naik mobil mewah, kita lihat orang ini hidupnya enak sekali ya. Bisa jadi apa? Itu hanya menipu, Pak. Dia memang kesana kemari naik mobil mewah mahal, dikiranya kita hidupnya enak, tapi ternyata bisa jadi dia sedang sakit. Duitnya memang banyak, tetapi apa? Sebetulnya dia merasa tersiksa karena penyakit, Pak. Makan manis nggak boleh, diabetes. Makan yang berminyak nggak boleh, kolesterol. Makan yang asin nggak boleh. Kenapa Pak asin? Hah? Hipertensi. Apalagi dan lain sebagainya. Dia punya mobil mewah, kesana kemari diantar jemput, rumahnya juga mewah, tapi untuk urusan makan saja Pak, dia nggak bisa makan loh Bapak Ibu. Ya. Sate yang enak, daging-dagingan nggak boleh. Minum es buah yang seger nggak boleh Bapak Ibu. Bahkan makan nasi nggak boleh. Loh gimana Pak? Sedangkan kita mungkin yang nggak punya mobil, kesana kemari cuma naik sepeda ontel, makan apa saja masuk Pak. Ya, sehat, Masya Allah. Maka Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, jangan tertipu Pak dengan dunia. Kadang-kadang apa? Kita cari dunia terus sampai meninggalkan akhirat, sampai meninggalkan sholat, dikiranya nanti dunia akhirat selamat. Ternyata enggak. Orang yang hanya buru dunia, banyak dunianya saja, ternyata akhiratnya ditinggal, sholatnya ditinggal. Ternyata dia hanya untung dunia, akhiratnya bangkrut Bapak Ibu. Menipu Pak. Termasuk menipunya dunia, ternyata dunia yang kita buru, yang kita cari Bapak Ibu, ujung-ujungnya hanya sementara Pak.
Kita buru dunia pagi, siang, sore, malam, kerja terus, bisnis terus, nyari duit terus. Ternyata hidup kita hanya sementara. Hanya sementara saja. Setelah itu apa? Dha'iqatul maut, akan merasakan kematian, Bapak Ibu. Termasuk kata para ulama, menipunya dunia, dikira kalau sudah dapat dunia itu banyak bisa dibawa selamanya, ternyata nggak bisa. Menipu, Pak. Tiwas nyari rumah banyak, hartanya dikumpulkan banyak, ditabung bermiliar-miliar, kemudian punya tabungan tanah di sana sini, punya aset di sana sini. Gimana menipunya? Semua ini nggak bisa dibawa, Pak. Ya. Bahkan mau dibawa ke alam kubur pun nggak bisa, Bapak Ibu. Itu menipunya dunia, Pak. Mau sekaya apapun, mau sehebat apapun, Bapak Ibu, kalau orang sudah dikubur, dia hanya membawa 3 helai kain warna putih. Dah itu tok, Pak. Sertifikat tanahnya yang bertumpuk-tumpuk gak dibawa. Kemudian aset tanahnya, sawahnya di mana-mana nggak dibawa, mobilnya mewah nggak dibawa. Itu loh, Pak, menipunya dunia. Maka jangan tertipu. Ketika mati, meninggal, cuma 3 helai kain, Pak, masuk. Semuanya hartanya ditinggal. Maka Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Semua jiwa itu akan mati, merasakan yang namanya kematian. Dan ingat, dunia hanya perhiasan yang menipu. Selama hidup jangan hanya memburu dunia. Ya, kenapa? Tertipu nanti, rugi, Bapak Ibu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini surat Ali Imran ayat 185. Kita keluarkan, Pak, beberapa pelajaran, beberapa faedah ya dari ayat ini. Faedah yang pertama, ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Yang pertama, annal mauta syamilun likulli hayyin, bahwasannya kematian akan menimpa semua yang hidup, Pak. Bahwasannya kematian pasti akan menimpa setiap yang hidup, apalagi yang punya ruh pasti akan tertimpa yang namanya kematian. Termasuk kita, ya, termasuk kita, Bapak Ibu. Maka kita hidup di dunia, masing-masing dari kita ini sedang menunggu yang namanya kematian, mesti datang, Pak. Kemudian apa kata beliau? Fajadirun bil hayyi an yasta'idda lahu bil amali shalih. Maka hendaknya bagi setiap yang hidup, termasuk kita, Pak, masih hidup, maka hendaknya bagi kita yang hidup an yasta'idda lahu, untuk bersiap-siap menyambutnya, menyambut kematian. Kenapa? Setiap kita itu mesti akan mati, maka siap-siaplah menyambut kematian. Kenapa? Karena kematian datang itu tiba-tiba, kita nggak ada, Pak, yang tahu. Maka anak-anak pun datang kematian kepada mereka pantas. Kemudian yang masih muda, apalagi yang tua, Bapak Ibu, datang kematian kepadanya tambah pantas, Pak. Apalagi yang sakit-sakitan juga. Bahkan bukan hanya yang sakit saja, yang sehat pun datang kematian kepadanya pun juga pantas, Pak. Maka masing-masing bersiap.
Kira-kira apa Pak siap-siapnya? Beliau melanjutkan, an yasta'iddalahu bil amali shalih. Yang pertama, hendaklah ia bersiap-siap menyiapkan dengan amal solehnya. Nah, ini persiapan kita Pak. Masing-masing dari kita bersiap-siap nyambut kematian dengan berbekal, dengan menyiapkan diri dengan amal soleh. Maka setiap hari, setiap saat Bapak Ibu jangan lupa lepas dari yang namanya amal soleh. Ya. Selesai dari satu amal soleh, segera kerjakan amal soleh yang selanjutnya. Ya, hari Senin yang lalu kami membahas ayat ini. Allah berfirman, fa idza faraghta fansab. Ya, kemarin kita bahas tafsir ini di Al-Furqan, dalangan jambu Pak. Faida faraghta fansab. Apa artinya? Jika engkau telah selesai dari suatu amalan, dari suatu amal soleh, dari suatu ibadah, fansab, maka segeralah berdiri lagi, kerjakan amal soleh yang lain. Ya. Orang selesai dari sholat, apa Pak? Setelah sholat, amal soleh setelah sholat, dzikir, segera dzikir. Setelah selesai berzikir, fansab, segera kerjakan lagi amal soleh yang lain. Apa setelah dzikir? Sholat rawatib. Setelah selesai dari sholat rawatib, maka kerjakan amal soleh yang lain. Apa? Duduk di majelis ilmu. Setelah nanti selesai duduk dari majelis ilmu, kita sholat lagi. Setelah selesai sholat, dzikir lagi. Setelah selesai dzikir, sholat rawatib lagi. Setelah sholat rawatib nanti, terus apa lagi Pak? Ulang. Amal soleh apa lagi Pak kira-kira? Ya, amal soleh yang lain yang bisa dikerjakan. Loh Ustaz, kalau isinya cuma amal soleh terus, ibadah terus, terus apa nggak boleh tidur? Apa nggak boleh makan Ustaz? Masa ibadah terus, masa amal soleh terus? Boleh tidur nggak Pak? Boleh. Boleh makan? Boleh. Boleh istirahat sejenak? Boleh Bapak Ibu. Tapi kata para ulama, agar kita tetap mendapatkan amal soleh, tetap mendapatkan pahala ibadah, tidur pun Bapak Ibu, makan pun Bapak Ibu, sertakan niat yang baik Pak. Apa? Sudah seharian, kemudian nanti pulang dari masjid, bisa jadi makan, atau setelah itu tidur pun sertakan niat yang baik. Apa? Ya Allah, saya tidur biar apa? Biar besok bisa ibadah lagi, biar besok subuh bisa bangun lagi, untuk taat kepadamu bisa kuat lagi. Ini niat loh Pak. Maka selama dia tidur 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai dia bangun, dia sertai niat pengen istirahat biar bisa ibadah, maka tidurnya pun bernilai ibadah. Lah ini Pak, jadi ayat ini bisa dikerjakan. Fa idza faraghta fansab, kerjakan. Makan juga seperti itu, sama Pak, sertakan niat yang baik biar kuat ibadah taat kepada Allah. Termasuk Bapak Ibu, ada yang suka olahraga, ada yang suka lari-lari, ada yang suka main bola, ada yang suka sepedaan. Itu perkara mubah, maka sertakan niat-niat yang baik di dalamnya. Kenapa sepedaan tiap hari, pagi nyepeda, sore nyepeda? Biar sehat. Ternyata Allah itu cinta seorang mukmin yang kuat. Saya pengen kuat ibadah juga. Dalam nyepedanya ada pahala Pak.
Maka Bapak Ibu, di antara hal yang menjadi hal yang harus kita persiapkan menyambut kematian adalah dengan amal saleh. Apalagi kata beliau, wattatahhur minal amali sayyi. Termasuk persiapan kita nyambut kematian adalah kita harus membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita minal amali sayyi, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, Pak. Jadi jangan sampai amal solehnya dikerjakan, tapi amal buruknya juga dikerjakan. Persiapan kita untuk menyambut kematian banyak amal soleh dan tinggalkan amal-amal yang buruk, Pak. Kalau dimanapun, kapanpun kita bisa beramal soleh, tiba-tiba datang kematian, Pak. Ternyata pas sholat kita kemati, Pak. Ternyata saat kita bermajelis ilmu atau saat kita membaca Al-Quran, ternyata datang kematian, Bapak Ibu. Maka kita mati dalam keadaan baik, insya Allah husnul khotimah, dan tinggalkan Pak, perbuatan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian faedah yang kedua, ya. Beliau menyebutkan at-targhibu fil amali shalih alladzi bihi najatu minan nar wa dukhulul jannah. Faedah yang kedua, pelajaran yang kedua dari ayat ini memberikan pelajaran, yaitu tentang anjuran, motivasi Bapak Ibu fil amali shalih, untuk mengerjakan amal soleh. Anjuran, motivasi untuk mengerjakan amal soleh. Amal soleh yang bagaimana? Alladzi bihi najatu minan nar. Amal soleh yang dengannya bisa selamat dari neraka. Nah ini Pak penting. Kira-kira aku ngerjakan amal soleh ini bisa selamat enggak ya dari neraka? Dan perkara yang paling utama Pak, amal soleh yang harus kita kerjakan setiap hari agar kita itu bisa selamat dari neraka adalah taubat. Taubat Pak. Karena dengan bertaubat akan menghilangkan, menghancurkan, menggugurkan dosa maksiat kita yang sudah kita kerjakan. Apalagi taubatnya taubat nasuha. Maka setiap hari jangan lupa amal soleh. Bahkan ibadah ini Pak, yaitu banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setiap kita beramal soleh, maka kita juga harus mengingat amalan ini bisa memasukkan ke dalam surga atau tidak. Kalau iya, kerjakan Pak. Ya. Maka setiap amal, setiap perbuatan dari kita coba ditimbang-timbang. Ini pekerjaan, ini amalan menyelamatkan dari neraka enggak? Memasukkan ke dalam surga atau enggak? Jika iya, kerjakan Bapak Ibu. Bahkan bersemangat mengerjakannya. Ya. Tapi kalau kita melakukan suatu perbuatan, ini masukkan ke dalam surga atau enggak ya? Sepertinya enggak ini. Itu cuma amalan-amalan yang mubah bisa jadi. Kemudian ini menyelamatkan dari neraka atau enggak ya? Cuma amalannya amalan yang mubah ini. Kalau ternyata enggak Pak, cuma amalan yang mubah, maka bagaimana? Maka ya kerjakan sewajarnya saja. Kalau pengen jadi lebih baik, maka masukkan, sertakan niat yang baik, ya biar lebih banyak keutamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, maka kita dianjurkan Pak, perbanyak amal soleh yang bisa menyelamatkan dari neraka dan memasukkan ke dalam surga. Faedah yang ketiga, annal amila
bahwasannya setiap orang yang beramal, setiap orang yang mengerjakan sesuatu, Pak, qad yuqaddam lahu syai'un min jazai amalihi, kadang-kadang akan disegerakan untuknya balasan amalnya. Di mana? Di dunia. Saya ulangi Bapak Ibu, bahwasanya orang yang beramal, orang yang mengerjakan sesuatu, kadang-kadang Pak akan disegerakan balasan amalnya tersebut. Di mana? Di dunia. Ada orang yang berbuat baik, membantu orang lain, ternyata langsung dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Dia dikasih hadiah. Ternyata ada orang yang rajin berbuat kebaikan, bahkan dia berbuat baik kepada orang banyak, Allah langsung balas di dunia. Apa misalnya? Dia diberangkatkan haji atau umroh oleh manusia. Atau ada orang yang berbuat baik, bersih-bersih masjid, maka dia langsung dikasih balasannya di dunia, ucapan terima kasih, jazakumullahu khairan, atau dia dipuji-puji, itu termasuk balasan Pak, kebaikan. Maka setiap orang yang beramal kadang-kadang Pak, dia langsung dibalas di dunia. Lakinna, akan tetapi, tamamal jaza, akan tetapi balasannya yang sempurna akan diberikan untuknya dari setiap kebaikannya di dunia, dibalas sempurna yaumal qiyamah, pada hari kiamat, di akhirat nanti. Bisa jadi di dunia balasannya hanya sekedar pujian, bahkan bisa jadi balasannya hanya ucapan terima kasih. Ada orang yang sudah nolong, kemudian yang ditolong dia mengatakan saya nggak bisa balas apa-apa. Sering Pak dengar kayak gini Pak. Ya, ngapunten Bapak Ibu, saya nggak bisa balas apa-apa, saya hanya bisa berucap terima kasih. Itu di dunia Pak, dikasih balasannya hanya sedikit ataupun sebagian saja. Tapi nanti di akhirat Allah nggak akan kasih sedikit Pak. Di akhirat nanti setiap kebaikan Allah akan berikan balasan tamam. Apa tamam? Sempurna. Sempurna diberikan. Maka jangan khawatir, kita bantu orang lain bahkan tidak diucapi terima kasih, nggak apa-apa. Itu kita sudah nabung kebaikan, kita sudah nabung amal soleh, nanti siap-siap dipanen. Nah, kapan dipanennya? Nanti di akhirat Bapak Ibu. Nah, ini faedah yang ketiga. Maka perbanyaklah kebaikan. Bahkan setiap kebaikan kalau bisa lupakan Pak, tidak usah diingat-ingat terus. Ya, maka banyak nasihat dari para ulama. Apa kata mereka? I'mal, beramallah, watruk, kemudian tinggalkan Pak. Maksudnya apa? Beramallah dan jangan diingat-ingat terus. Sudah lupakan Pak. Ya, meskipun kita lupa, meskipun kita tidak nyatet amal soleh kita, insya Allah sudah dicatat malaikat dan nanti tinggal panen saja ya di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, faedah yang keempat, isbatu yaumil qiyamati wal jannati wan nar. Ayat ini memberikan pelajaran tentang penetapan hari kiamat. Hari kiamat itu betul-betul ada, ditetapkan Pak, ya pada ayat ini. Maka kita harus imani bahwasannya hari kiamat betul-betul ada dan betul-betul nanti akan terjadi. Akan terjadi Pak. Bahkan bukan hanya hari kiamatnya saja, wal jannati wan nar,
bahwasannya apa? Surga dan neraka pun juga sudah ditetapkan. Ada Pak surga dan neraka itu. Dan inilah akidah ahli sunnati wal jamaah, inilah akidah seorang mukmin. Seorang mukmin itu harus iman. Ada hari kiamat diimani, surga diimani, neraka diimani, meskipun kiamat belum terjadi. Dan meskipun surga dan neraka kita belum pernah melihat. Kenapa disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai ujian Pak untuk kita. Kalau surga dan neraka setiap hari kita nonton terus, ada orang kafir nggak Pak? Nggak ada ujian Pak nanti. Maka surga dan neraka dia disembunyikan oleh Allah, tidak terlihat Bapak Ibu. Ini jadi ujian keimanan. Mau iman nggak? Dalilnya ada dalam Al-Quran, Allah sebutkan, dalam hadis Rasulullah sudah menyebutkan juga. Iman enggak? Dan ternyata banyak manusia yang tidak beriman, mereka kafir. Nah, faidah yang kelima, annal fauza kullul fauz bin najati minan nar wa dukhulil jannah. Bahwasannya kesuksesan yang sebenarnya, keberuntungan yang sebenarnya adalah dengan selamat dari neraka dan masuk surga. Ini kesuksesan yang sebenarnya Pak. Atau mungkin bahasa sebentar lagi mau masuk bulan Agustus, merdeka yang sebenarnya adalah ketika manusia selamat dari neraka dan masuk surga. Kalau baru selamat dari neraka toh, belum masuk surga, belum merdeka Pak. Maka jadikan merdeka. Gimana? Selamat dari neraka, kemudian masuk surga. Ini yang dicari Bapak Ibu. Bapak Ibu, a'azani Allah wa iyyakum. Faidah yang keenam, at-targhibu fil akhirah wa tazhidu fid dunya. Hadis ini, ayat ini memberikan pelajaran motivasi untuk mencari akhirat. Ya. Kenapa dimotivasi untuk cari akhirat? Karena di akhiratlah kita bisa beruntung sebenar-benarnya, dan akhirat sudah tidak menipu Pak. Kalau di dunia masih banyak yang tertipu. Wa tazhid fid dunya, dan apa? Bersikap zuhud di dunia. Apa itu zuhud? Zuhud di antara maknanya dia berusaha ngambil yang manfaat saja. Di dunia Pak seperti itu. Hal-hal yang kurang manfaat, bahkan perkara yang tidak bermanfaat, gak usah diambil, ditinggal saja. Kenapa? Karena dunia hanya menipu Bapak Ibu. Sedangkan apa? Akhirat yang kekal dan abadi. Maka di dunia ambil yang penting saja Pak. Itu zuhud namanya. Baik, faedah yang ketujuh, faedah yang terakhir, at-tahdzir, peringatan, minal ikhtirar, dari ketertipuan di dunia Pak. Di dunia jangan ketipu Pak. Ya, maka sewajarnya saja mencari dunia. Bahkan apa? Enggak jadi orang kaya enggak apa-apa Bapak Ibu di dunia itu. Yang penting apa? Kita minta kepada Allah kecukupan. Cukup. Kita enggak punya rekening, tidak punya tabungan, ya apa? Enggak punya emas 74 batang enggak apa-apa. Yang penting cukup Bapak Ibu. Setiap kita butuh ada, kemudian ketika sakit Allah berikan kesembuhan, maka itu sudah cukup, dan minta itu kepada Allah. Makanya doa yang sering kita baca, Allahumma kfini bihalalika an haramika.
Ya Allah, cukupilah aku dengan sesuatu yang halal darimu, an haramika, sehingga aku terhindar dari sesuatu yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak, dan berikanlah kekayaan kepadaku sehingga aku tidak meminta-minta kepada selainmu, Pak. Bapak Ibu a'azzani Allah wa iyyakum, ini satu ayat yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, mengingatkan ya bahwasanya surga dunia sementara dan dunia banyak yang menipu, Pak. Ya, maka harus pintar-pintar nyari hal yang bermanfaat. Jangan habiskan waktu kita hanya sekedar memburu dunia yang menipu, yang sementara. Semoga Allah melimpahkan kebaikan, keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah melimpahkan keistiqomahan serta ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal ifata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wali walidina wa dzurriyyatina wa masyayikhina wa asatidatina wa muallimina al khaira wa wulati umurina wa li jami'il muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin waqdi daina 'anil madinin warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa akhdina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.